Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjut lagi materi kita. Pekan ini kita sudah masuk pada pembahasan tentang analisis regresi. Jadi dua pekan lalu kita bahas tentang analisis korelasi. Sekarang pekan ini kita akan bahas tentang analisis regresi, di mana perbedaan antara korelasi dan regresi itu, kalau korelasi dia melihat hubungan, sedangkan kalau regresi dia melihat pengaruh. Jadi variabel X, pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kalau korelasi dia cuma melihat adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi perbedaan yang signifikan kalau di korelasi tidak ada variabel terikat dan variabel bebas, sedangkan di regresi ini terdapat variabel bebas dan variabel terikat atau variabel dependen dan independen. Nah, langsung saja ya. Jadi di sini saya akan jelaskan sebagaimana materi yang saya bagikan. Di situ ada salah satu metode yang digunakan untuk menghitung regresi linear sederhana. Jadi regresi linear sederhana itu regresi yang variabel bebasnya hanya satu. Jadi nanti ada yang variabel bebasnya lebih dari satu, itu kita sebut dengan regresi berganda. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu regresi linear sederhana. Nah, metode yang paling sering digunakan yaitu metode kuadrat terkecil. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana cara menghitung regresi linear dengan metode kuadrat terkecil. Nah, ini kalian baca kenapa bisa metode kuadrat terkecil. Ini paling sering digunakan dan paling bagus di antara paling populer lah di antara metode-metode yang lain. Nah, ada beberapa asumsi yang digunakan pada saat menggunakan metode kuadrat terkecil ini, atau bahasa Inggrisnya ordinary least square. Nah, di sini ada asumsi-asumsi yang harus digunakan atau yang dipakai. Yang pertama yang ini, ekspektasi XI, ekspektasi errornya. Di sini kalau persamaannya seperti ini, errornya itu di ekspektasinya sama dengan 0. Nah, nanti ini persamaan regresinya, ini penduga A, penduga B, kemudian ini adalah errornya atau galatnya. Dia ekspektasinya itu sama dengan 0. Nah, ini nanti yang harus dipenuhi. Kemudian yang kedua, dia tidak terjadi autokorelasi. Jadi nanti kita sebelum menggunakan regresi dicek ini uji namanya uji apa? Uji asumsi klasik. Jadi tidak ada, dipastikan tidak ada autokorelasi. Kemudian pastikan juga tidak terjadi heterokedastisitas atau dia terjadi homokedastisitas, tidak terjadi heterokedastisitas. Nanti kita akan bahas ini apa itu heterokedastisitas atau korelasi nanti setelah kita belajar regresi. Yang penting kita ketahui bahwa penggunaan regresi ini ada beberapa asumsi penggunaan metode tadi, metode kuadrat terkecil. Jadi asumsi-asumsi ini yang dipakai. Jadi lanjut. Nah, kita langsung masuk ke ini, bisa dibaca. Ini kita langsung masuk ke metodenya. Prinsip metode kuadrat terkecil. Bagaimana cara kerja metode kuadrat terkecil? Jadi dari persamaan ini persamaan untuk populasi ya. Jadi kalau populasi itu penduganya A besar B besar, sedangkan ini untuk sampel. Jadi sudah diambil beberapa sampel, jadi A kecil B kecil. Ini adalah, jadi karena ini nilai Y, ini nilai YX. Ini A B ini penduga atau diduga, sedangkan E ini adalah kesalahan atau galat. Nah, seperti itu. Nah, cara dapat rumusnya yang biasa dipakai itu dari sini sebenarnya. Ini dari sini persamaan ini adalah Y-nya, sedangkan Y ini penduga. Kalau penduga, Y penduga atau Y topi atau Y prediksi itu tidak ada E-nya. Karena dia cuma prediksi, bukan Y sebenarnya. Jadi tidak ada lagi galatnya. Dari sini kita dapat sigma E. Jadi kan kita maunya E-nya ini dikecilkan. Jadi ini kalau dibalik ini rumusnya, jadi sigma E itu, jadi E ini sama dengan, ini kan sama dengan Y topi. Jadi Y sama dengan Y topi tambah E atau Y head atau Y pred, Y prediksi. Berarti E sama dengan Y biasa dikurang Y prediksi atau Y topi. Sehingga kalau disigmakan, ini juga di sebelah kanan disigmakan, dapat akhirnya seperti ini ya. Kalau dikuadratkan juga seperti inilah akhirnya. Sehingga untuk memaksimumkan atau meminimumkan E-nya ini, kalau kalian belajar matematis di SMA mungkin pernah dapat, untuk meminimumkan suatu fungsi atau memaksimumkan suatu fungsi itu bisa digunakan dengan turunan atau
diferensial. Ini do, ini lambang do turunan. Jadi turunan E terhadap A. Jadi untuk teknisnya mungkin kalian tidak usah terlalu dalami karena mungkin kalian bukan jurusan atau prodi matematik atau statistik. Jadi yang penting ditahu saja caranya dari sini. Nanti yang penting itu adalah penggunaannya karena kalian lebih sering menggunakan. Kalau penurunan rumusnya seperti ini. Jadi ini adalah penurunan rumus E ini terhadap A didapatkan seperti ini, kemudian diturunkan lagi E terhadap B sehingga didapat seperti ini juga. Nah, dari dua penurunan itu kemudian didapatlah rumus nanti ini. Ini disebutkan Y sama dengan A sama dengan Y rata-rata dikurang BX dan seterusnya. Hingga akhirnya setelah disubstitusi lagi dengan persamaan dengan persamaan ini Y di BX apa A diganti dengan Y min BX sehingga dapatlah persamaan seperti ini. Jadi B, yang ini yang sering kita pakai rumus regresi untuk mendapatkan nilai B-nya kan. Kalau regresi kan kita mau mencari nilai A sama nilai B. Nah, nilai B itu didapat dengan rumus ini, sigma X, Y, I, dan seterusnya. Sedangkan nilai A ini, biasanya ini kalau ini belum sederhana ya, yang paling sederhananya yang biasa dipakai yang ini. B sama dengan N sigma X, Y, I kali kurang sigma X, I kali Y, I, dan seterusnya ini. Nah, setelah dapat B, nanti kita akan dapat dari rumus 54 ini kita masukkan lagi. Nanti untuk mendapatkan nilai A-nya dari sini. Ini pembuktiannya saja ini. Nah, oh ini rumus lainnya ya. Ini bisa untuk mendapatkan B bisa pakai rumus ini atau bisa juga pakai kayak kemarin kayak regresi kayak korelasi bisa pakai X kecil Y kecil. Kalau X kecil pakai Y kecil pakai rumus yang ini, lebih simpel tapi X dan Y kecil itu dicari lagi dengan rumus yang seperti kemarin itu, X dikurang X rata-rata, Y kecil Y dikurang Y rata-rata. Nah, seperti itu. Nah, jadi rumus itu kemudian yang digunakan nanti ya untuk mencari ini nilai B-nya. Sedangkan nilai A-nya bisa dari sini. Y dikurang BX bisa dari sini dapat rata-rata. Dibolak-balik bisa ini dapat nanti nilai A. Rumus A eksplisitnya coba lihat adakah di sini ditulis. Nanti kalau tidak di contoh soalnya. Nah, kalau tidak ditulis mungkin secara eksplisit di sini ya. Saya lihat. Oke, langsung kita lihat contoh soalnya ya. Bagaimana cara penggunaan rumus tersebut. Misalkan contoh 51. Dari data real, biaya iklan X dalam jutaan rupiah dan hasil penjualan Y dalam jutaan rupiah. Jadi pengaruh biaya iklan terhadap hasil penjualan suatu perusahaan di bawah ini. Carilah koefisien regresi B dan A arti koefisien regresi tersebut konstanta A. Jadi nilai A dan B yang akan dicari. Kemudian persamaan regresi linearnya. Persamanya kan kalau sudah dapat A sama B berarti kan Y sama dengan A ditambah BX. Itulah persamaan regresinya. Berikut datanya dari tahun 95 sampai 2002. Ini berapa tahun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya, 9. Nah, ini biaya iklan 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun. Ini biaya iklan dalam jutaan rupiah, ini juga hasil penjualan jutaan rupiah. Nah, sebagaimana seperti biasa caranya yaitu dengan menggunakan tabel bantu. Tabel bantu seperti ini. Jadi yang di soal itu kan ada X dan Y. Kita cari butuh X kuadrat sama Y kuadrat. Jadi kita buat X kuadratnya ini sama Y kuadrat sama X kali Y. X kuadrat didapat dari ya X pangkat 2. Jadi 20 pangkat 2 sama dengan 400. 25 pangkat 2, 625 dan seterusnya. Kemudian untuk Y, 24 pangkat 2, 576, 30 pangkat 2, 900 dan seterusnya. X kali Y tinggal kalikan X dikali Y. Didapat lagi. Nah ini tinggal di total semua hasilnya dapat ini sigmanya ini. Sigmanya di bawah dapat ini adalah X rata-ratanya, sedangkan ini adalah Y rata-ratanya. Didapat dari mana? Tinggal dijumlahkan. Jumlahkan data dibagi dan banyak data. Ini jumlahkan berarti 400 dibagi dengan 8. Karena banyaknya 8, 50. 496 dibagi 8 dapat 62 dan seterusnya. Nah, setelah dapat itu baru kita masukkan ke rumusnya ini. Ini rumus yang pertama dia pakai tadi ini. Bisa juga yang tadi dia pakai bisa juga yang pakai rumus ini 53 sama saja. Kalau rumus yang pertama berarti sigma X kali Y ini tinggal masukkan yang mana sigma X kali Y 292
terus sigma X kali sigma Y 400 kali 496 mana 4 ini kali ini N dibagi N berarti 8, terus di bawahnya sigma XI kuadrat 23682 yang ini, terus dikurang sigma XI kuadrat berarti sigma XI yang ini dikuadratkan dibagi dengan 8, hasilnya 4752 dibagi 3682 dapat 1,2906. Itu kalau pakai cara pertama, rumus pertama ya. Sebenarnya sama saja, cuman di ini lebih disederhanakan tadi. Nah, kalau pakai rumus yang di 5.4 itu langsung masukkan di sini sigma XI kali YI dikurang sigma XI kali sigma YI dan seterusnya N sigma XI kuadrat dikurang. Nah, masukkan ke sini ini dengan N-nya 8, sigma XI kali YI itu kita lihat berapa sigma XI kali YI yang ini. Nah, sigma XI kali YI ya 29552. Sama juga ya, tinggal masukkan ini apa yang 400 terus. Nah, ini didapatkan hasil 1,2906. Ini 400, sigma XI-nya 400, sigma YI-nya 496. Lihat di tabel ya. Ini 8 dan seterusnya. B sama dengan 1,2906. Berapa artinya B itu? Bahwa setiap biaya iklan atau biaya X itu naik satu satuan, setiap satu satuan kan ini juta ya. Jadi setiap biaya iklan naik 1 juta, maka konsumsi rumah tangga bertambah, ini apa ya? Tadi X-nya apa? Biaya iklan, oh hasil penjualan, bukan konsumsi rumah tangga itu. Hasil penjualan di sini. Maka hasil penjualan bertambah 1.290.690. Nah, setelah itu setelah dapat B-nya, baru kita cari nilai A-nya dengan persamaan tadi ini. A sama dengan Y rata-rata dikurang BX. Y rata-ratanya tadi kita dapat di sini, Y rata-ratanya mana? Ini 62. Itu salah lagi sini. Ini harusnya 62, bukan 6 kuadrat ya, 62 dikurang B-nya berapa? B-nya tadi 50, jadi 50 dikali ini. Ini bukan 6 pangkat 2, 62. Jadi 62 dikurang 64,53, jadi A-nya sama dengan minus 2,53. Seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus ini saja A-nya. Berarti setelah dapat A dan B, tinggal dimasukkan ke persamaan garis regresinya adalah Y topi atau Y prediksi sama dengan A, kan persamaannya A ditambah BX, berarti A-nya min 2,53, kemudian ditambah 1,2906X. Seperti itu. Jadi kita sudah dapat persamaan regresi dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Nah, ada kemudian kita hitung kesalahan baku ya. Jadi nanti ada SE, SA, sama SB. Kesalahan baku yang kita hitung setelah kita menghitung regresinya. Bagaimana cara menghitungnya ini kalian tinggal baca saja. Nah, ini rumus yang digunakan adalah SE yang ini. I pangkat 2 dikurang N kuadrat. Ini pembuktiannya mungkin baca saja ya. Tidak usah terlalu dipahami apa. Tidak usah terlalu didalami, yang penting bisa dilihat-lihat saja, dibaca saja. Yang penting penggunaannya ini. Jadi untuk menghitung error, standar errornya seperti ini, SI kuadrat sigma E kuadrat dibagi N min 2. Kemudian setelah itu ini pembuktian semua ini ada untuk menghitung SE sama dengan ini. Nah, ini sudah terbukti ya. Ini tadi dibuktikan. Atau pakai rumus ini. Nah, kalau XE kuadrat sama dengan ini berarti kalau SE ini tinggal diakarkan XE kuadratnya. Terus Y kurang, ini pembuktiannya saja ya. Jadi kalian baca saja pembuktiannya. Kemudian yang ini, yang kedua SB kuadrat. Jadi tadi ada SE, SB. SB kuadrat sama dengan SE kuadrat dibagi sigma XI kuadrat. Di mana SB kuadrat itu varian standar error untuk B. Jadi SB-nya sama dengan akar SB kuadrat. Nah, buktinya dibaca juga, lihat saja. Nanti kalian tinggal pakai saja itu. Terus yang terakhir adalah SA. SA itu dapat dari SA kuadrat dikurang sama dengan SE kuadrat sigma XI
kuadrat dibagi N kali sigma X kecil I kuadrat. Jadi ini X besar, ini X kecil. Dimana SA itu varian standar error A. Sehingga SA sama dengan diakarkan saja ini. SA kuadratnya. Ya. Oke, itu untuk menghitung. Jadi tadi ada SE, SB sama SA. Sama-sama error ya. Standar error A, standar error B. Ini sifat pendungannya ya linear, tak bias, dan mempunyai varian terkecil. Tadi sudah dijelaskan di bukti-buktinya tadi itu, sehingga terpenuhi linear, tak bias, dan mempunyai varian terkecil. Nah, koefisien determinasi ini juga penting dalam regresi. Koefisien determinasi lambangnya R kuadrat. Jadi ini langsung saja di sini rumus yang digunakan untuk mencari R kuadrat itu ini. Jadi R kuadrat sama dengan jika R sama dengan ini, sama saja dengan ini, sigma Y yaitu sama dengan ini. Atau bisa juga pakai ini R kuadrat 519. Itu sifat-sifatnya nilai koefisien determinasi. Nah, apa arti koefisien determinasi itu? Yang pertama, ini sebagai ukuran ketepatan atau kecocokan. Kemudian sebagai ukuran bahwa variabel X mampu menggambarkan variabel Y. Jadi semakin tinggi berarti variabel X itu mampu menggambarkan variabel Y. Tidak ada variabel lain, maksudnya variabel lain cuma sedikit pengaruhnya. Jadi semakin besar pengaruhnya variabel X, besarnya sumbangan variabel X terhadap variasi. Nah, kalau koefisien korelasi yang kemarin yang kita pelajari, sebenarnya kalau yang tadi itu determinasi itu R kuadrat, berarti kita tinggal cari saja sebenarnya akarnya. Tapi konsepnya beda ya. Kalau nilainya iya tinggal cari akarnya. R sama dengan akar dari R kuadrat. Atau rumusnya dengan sendiri kita pakai rumus yang ini. Rumus sigma XI, YI, dan seterusnya ini dibagi. Nah, ini kalau disederhanakan lagi, kalau pakai yang besar ya. Ini kalau pakai yang XI kecil, ini X besar. Nah, kita lihat contoh soalnya lagi untuk melihat standarnya ya. Sama ini pendapatan, ini konsumsi keluarga ya. Dari hasil penelitian diperoleh pendapatan bulanan dan bulanan. Konsumsi bulanan dan jutaan rupiah, puluhan ribu rupiah, dan seterusnya. Nah, ini kita hitung nanti, hitung AB bersama linearnya di B, hitung variannya dan seterusnya. Nah, sama kayak tadi ini, ini mungkin pakai rumus yang satu ya, yang kecil ya. Dia pakai tabelnya X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X kecil, Y kecil, X besar, Y kali Y besar, X kecil, Y kecil, X kuadrat, ini kecil semua ini. Nah, sehingga ini langsung dinilai dapat ini sigmanya ya, tinggal dijumlah kayak kemarin. Nah, untuk menghitung B ini kalau pakai rumus yang kedua ini berarti ya, yang pakai X kecil Y kecil. Jadi sigma X Y I dibagi sigma X kuadrat. Sigma X Y I-nya yang mana? Yang ini 16 40 dibagi 33.350 yang ini. Dapat 0,493. Setelah dapat B, sisa hitung A, dan persamaan yang ini A sama dengan Y dikurang BX sama dengan ini, nanti dapat hasilnya 111 dikurang 83, dapatlah 27,139, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A tambah BX 27,139 tambah 0,4933. Berarti B-nya sama dengan 0,933. Itu artinya kalau pendapatan bulanan naik 10.000, maka konsumsi bulanan bertambah dengan 4933 ya. Karena tadi satuannya puluhan ribu. Kalau artinya kan setiap kenaikan satu satuan X akan menambah 0,4933 satuan Y. Jadi kalau kali 10.000 berarti tinggal dikalikan 10.000. Setiap naik X-nya naik 10.000, maka Y-nya naik 4933 seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk standar errornya, rumus yang tadi yang dipakai ya, sigma YI kuadrat dikurang BI kuadrat sigma XI kuadrat, tinggal dimasukkan ini. Ini Y kecil semua ini. Terserah tadi ada beberapa rumus tadi sigma SE standar errornya, tinggal pakai yang mana. Ini tinggal dihitung, dapatlah 59,3060. Kemudian SE-nya berarti tinggal diakarkan ini, 59,60, ini dapat 7,710 dan seterusnya. Kemudian yang C SA, kalau SE-nya sudah dapat tinggal SA, SE kuadrat
bagi sigma XI kuadrat dibagi N sigma XI kuadrat. Nanti dapat persamaan 96, nanti dapat SA-nya. Ini dia mana sigma XI kuadrat. Oh, dia hitung dulu ya. Ini kan ini mau dicari sigma XI kuadrat itu sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dibagi N. Sehingga ini 3350 dikurang ini sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N, sehingga didapatlah sigma XI kuadrat sama dengan ini pindah ruas ya. Ini hasilnya 28 berapa ini kalau dibagi 2? 33 dikali 2 dibagi 10 hasilnya 289. Hasilnya ini, nah sigma XI kuadrat hasilnya kalau dijumlahkan ini hasilnya 322.350. Sehingga SA-nya tinggal dimasukkan, ini SA-nya. SE-nya sudah ada tadi 59360. Kemudian XI kuadratnya ini yang dicari tadi. Ini bedanya ini ya, X kecil sama X besar. Jadi cara mencari XI kecil, sigma XI kecil itu X besar, ini X besar sini. Karena yang diketahui di sini kan sigma XI besar, XI kecil belum ada, yang ini yang mau dicari ini. Sehingga dicari pakai persamaan ini. Sehingga kalau sudah ada tinggal dimasukkan 3220 masuk 10 33 dapatlah 57,3232. Sehingga kalau dicari SA-nya berarti tinggal diakarkan. Akar dari SA kuadrat, akar dari 57 sekian dapat 7,5712. SB-nya seperti itu juga. SB tinggal SE kuadrat dibagi sigma XI kuadrat 59 dibagi 33 dapatlah 0,0018. Kalau SB-nya berarti tinggal diakarkan yang ini, akar SB 0,018 sehingga dapat 0,0422. Sedangkan untuk R-nya korelasi, ini rumusnya sigma XI YI yang pakai XI kecil ya, YI kecil. Tinggal dimasukkan dapat 0,9719. Sedangkan untuk R kuadratnya tinggal dikuadratkan ini, misalnya tinggal dikuadratkan ini atau langsung di sini dikuadratkan. Ini R kuadrat sama dengan, harusnya ini dikuadratkan ya. Ini kuadrat semua ini. Kan ini tidak dikuadrat. Ini ada kuadratnya, di kuadrat, ini dikuadrat dapatnya 0,49446. Itu artinya sumbangan pendapatan X terhadap variasi naik turunnya konsumsi adalah 94,46%. Jadi sangat besar ya. Jadi variabel ini sangat berpengaruh. Nah, ini asumsi kenormalan. Nanti kita bahas di asumsi kenormalan ini di uji asumsi klasik. Yang sekarang itu saja dulu ya. Jadi bagaimana cara menghitung regresi linier, kemudian standar errornya, standar error A, standar error B dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Ini dibuat sini. Nah, ini dengan menggunakan SPSS ya. Jadi dengan SPSS mungkin kalau sudah ada yang punya SPSS tinggal dimasukkan. Saya sayangnya di komputer ini belum ada SPSS ya, jadi belum bisa mencontohkan secara langsung. Ini sudah ada hasil printnya. Dari sini kalau hasil printnya kita lihat, ini yang dilihat di sini nilai A sama B-nya itu yang ini. Nah, di sini koefisien. Jadi ini nilai B, ini nilai A. Ini standar error B, standar error A, ini standar error B. Sedangkan standar E-nya itu yang di sini. Ini dia. 7,71348. Dan itu yang penting. Oke, ini tadi ini konsumsi ya. Jadi ini errornya, ini maksud error itu yang ini. Jadi Y75 tapi berdasarkan prediksi 69. Makanya ada selisih errornya. Seperti itu. Ini dari hasil printnya
kesimpulannya ya, dari B, A, SE, SA sama ya tadi dengan manual. RR kalau T hitung dan F hitung bisa dihitung nanti. Nah itu untuk penjelasannya ya dengan menggunakan komputer. Mudah-mudahan suaranya tidak terganggu. Dengar ya, ini sudah mau azan soalnya. Dengar sholawat. Baik itu ya. Oh iya, saya untuk perhitungan manualnya kan sudah saya contohkan kemarin di Excel ya. Jadi tidak perlu lagi saya contohkan ulang. Nanti kalian bisa hitung sendiri di Excel bagaimana caranya. Nah, cuman ini kan tadi untuk komputernya dia menggunakan SPSS untuk menghitung regresinya. Sebenarnya bisa juga digunakan dengan Excel. Jadi sekarang coba saya perlihatkan ya. Ini misalkan kita punya data seperti ini. Nah, ini pendapatan konsumsi kita mau lihat regresinya. Jadi yang pertama kita klik data, masuk di sini data analisis, kita klik data analisis. Nah, cari regresi. Di sini ada beberapa nih, cari regresi ini, regresi. Nah, masukkan. Ini variabel Y duluan, berarti ini variabel terikatnya ya, yang Y yang ini duluan. Kita blok yang ini. Ini masukkan. Nah, masuk. Terus yang ini awalnya kosong ya. Kita masukkan yang ini juga variabel X. Nah, kita masukkan, kita masuk. Karena labelnya kita masuk ini, kasih centang labelnya. Setelah itu baru di oke. Nah, muncullah ini. Ini hasilnya jadi ini kita lihat ini nilai B-nya, ini nilai A-nya, ini standar A-nya, standar error A-nya, standar error B sama. Sama ini standar error B. Oke. Alhamdulillah sudah azan ya. Nah, itu kalian bisa gunakan ini ya. Kita tunggu dulu azan sebentar. Oke, kita lanjutkan ya, baru selesai azannya. Tadi ini, jadi kita menggunakan Excel untuk pengganti SPSS ya, karena SPSS-nya belum terinstall.
Ini hasilnya sama saja. Ini kita lihat dari hasil Excel yang kita lakukan tadi. Ini dari hasil ini SPSS B-nya 0,493. Itu dilihat di Excel-nya juga bisa lihat ini 0,493 ini. Ini kemudian A-nya ini coba A-nya 27 ya. A-nya 27. Kita lihat di sini A-nya ya 27,147. Standar errornya 7,7138 yang dia di sini 7,713 ya. Ini mungkin ada pembulatan sedikit 7,713. Kemudian apalagi SA-nya 7,583. 7,583 kita lihat di sini 7,583 dan seterusnya. Ini juga SB-nya ini 0,042. 0,042 ini juga 0,042 sama, jadi yang manual juga tadi sama walaupun mungkin ada perbedaan sedikit. Nah, kalian bisa menggunakan bantuan Excel kalau tidak ada SPSS. Nah, pertanyaan ini untuk di Excel biasanya data analisis ini tidak langsung ada, jadi untuk membuat menu data analisisnya ada, nanti kalian masuk ke file sini, file, terus optionnya nanti kalian klik ini add in. Nah, terus ini pilih yang ini ya, ini terus di sini di manage ini Excel add-ins go. Nah, go nanti ini centang dua ini, awalnya tidak dicentang dua ini. Jadi centang dua, kemudian oke, nanti akan muncul kalau yang belum ada muncul ya data analisis. Nah, setelah muncul caranya sama kayak tadi yang pakai. Supaya kalian bisa gunakan ini untuk mengklarifikasi yang pekerjaan yang dikerjakan secara manual. Oke, saya kira demikian mungkin yang bisa saya jelaskan. Kalau mungkin ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan karena ini sudah waktu sholat. Silakan tanyakan di grup ya. Nanti tugas latihannya juga saya akan kirimkan untuk dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ingat absennya juga nanti ya di Google Classroom. Nanti kalau misalkan kurang jelas, silakan tanya di grup. Oke, saya ulangi lagi. Mohon maaf yang kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.